Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai detik ini masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa beraktivitas. Bahkan dengan sebagian nikmat tersebut kita masih bisa menimba amal saleh, yakni dengan hadirnya kita di majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga apa yang telah kita lakukan, sedang dan akan kita kerjakan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan salihah yang akan memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabatnya, dan mudah-mudahan dijadikan kita sebagai umatnya yang istiqomah dalam mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, semoga Allah yang maha melihat, Allah yang maha menatap, Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha mengetahui segala isi hati, senantiasa mengelompokkan kita menjadi manusia-manusia yang memiliki hati yang qalbun salim. Amin gitu. Kebiasaan biasa pagi-pagi kurang connect ya. Semoga Allah menggolongkan kita hamba-hambanya yang memiliki kesucian jiwa, kebersihan hati. Karena orang-orang yang kelak akan bertemu dengan Allah dan dimasukkan ke dalam surga itu tidak selalu identik dengan mereka yang banyak ilmu, mereka yang banyak amal, mereka yang banyak ibadahnya. Tapi orang-orang yang akan bertemu dengan Allah dan masuk ke dalam surga juga mereka adalah salah satunya orang-orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang bersih. Itu mah bukan doa. Ayat Al-Quran berbicara, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah satu hari di mana tidak ada lagi bergunanya harta dan anak kecuali mereka orang-orang yang membawa dirinya kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Hati yang selamat, bersih, sehat dari segala kekotoran jiwa, entah itu riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, kesombongan, termasuk kesyirikan. Karena tidak mungkin tauhid itu bercampur dengan kesyirikan. Makanya kalau ada orang-orang yang ngaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih senang gitu kan, kadukun, ada permasalahan bukan lari ke Allah tapi justru ke orang pintar katanya gitu kan. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang-orang bodoh gitu ya. Bahkan ketika bertanya kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun saja, maka lam tuqbal lahu arba'ina yauman, tidak akan pernah diterima ibadahnya selama 40 malam. Yang satu hari satu malam saja kita belum tentu ibadah kita diterima. Ini datang ke dukun masalah, kemudian dia bertanya sesuatu, kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun, baru membenarkan saja itu belum melaksanakan, maka tidak akan diterima ibadahnya. Dan ingat, tidak ada satupun dosa kecuali Allah ampuni, kecuali satu, dosa syirik. Maka berhati-hatilah dengan kesyirikan. Entah itu yang sifatnya tatoyur, tatoyur itu dari kata toir, burung-burung percaya ke binatang-binatang, ada kupu-kupu nempel di rumah, oh mau ada tamu kata Pak Maskur terus ada burung incuing disangka ada yang mati. Itu hal-hal kayak gitu tuh awaslah, bersihkan dari hati-hati kita apalagi tuh berkedip katanya mata, mau ada yang nampol gitu tatoyur kayak gitu-gitu tuh cobalah dibersihkan, termasuk ria, dengki, hasad. Karena ingat di zaman Nabi SAW di Madinah ada seorang laki-laki yang mengadukan tentang fulanah, seorang perempuan, ya Rasul, ada seorang perempuan yang taqumul lail wa tasumun nahar, rajin puasa di siang harinya, kemudian rajin sholat
malam. Jadi disebutnya juga ya, ini perempuan teh udah cepet, berarti udah ahli sholat malamnya teh. Beda kan dengan kita kadang sekalinya sholat tahajud, sholat subuh keberangan. Di Hongkong, di sini mah enggak ya, gak jauh beda. Nah, jadi ahli tahajud, di siang harinya rajin puasa sunnah. Tapi satu ya Rasul, apa? Tu'li jironahu, tetangganya tidak merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, dengan lisannya mungkin sekarang nggak ngoceh, ngocehnya ya bentuknya status gitu kan ya, gitu. Hati-hati gitu kan, amalan lisan, amalan perbuatan tangan, bahkan amalan lisan lebih banyak gitu kan yang nanti kelak akan dihisab. Kenapa? Karena lebih banyak amalan lisan daripada amalan anggota badan. Badannya mungkin diam gitu kan, tapi lisannya menyakiti dengan status yang dia buat. Dan lisan itu merupakan etalase hati, gambaran dari apa yang dimiliki hati seseorang itu ya nampak dari lisannya. Karena tidak mungkin, mustahil teko ya mengeluarkan di luar daripada isi teko. Kalau isinya kopi ya keluar kopi, kalau isinya air putih ya keluar air putih gitu. Tu'li jiranahu, yang menjadi kesalahan fatalnya itu satu, memang ahli ibadah luar biasa. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan baginya. Bal hiya finnar, bahkan Nabi berani mengatakan dia itu justru ahli neraka. Bayangkan, bukan kurang ibadahnya ya. Bahkan di hadis tersebut kan disebutkan dan dia rajin bersedekah. Bukan kurang sedekahnya, bukan kurang amalnya, tapi satu ya, lisannya. Karenanya jangan sampai gitu kan kita yang ibadah pas-pasan, sedekah pas-pasan, ilmu juga pas-pasan, ditambah busuk hati, kedengkian ya. Karena kedengkian, busuk hati meluapkan dalam bentuk amal dan perbuatan, entah itu lisan yang tidak terjaga dan sebagainya. Padahal selama sebulan penuh Allah mendidik kita, Allah menggiring kita. Ya salah satunya itu, agar kita memiliki hati-hati yang mulia. Dengan ibadah puasa seorang hamba dididik untuk merasakan dimanapun, kapanpun dia sedang beribadah, dia sedang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang justru tadinya ahli maksiat, ya ahli menggibah, tapi ketika masuk bulan Ramadan dia sadar bahwa ibadah puasa bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana menyingkirkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghapakan, mengosongkan pahala puasa itu sendiri. Maka ia jaga hatinya, ia jaga lisannya, ia jaga perbuatannya. Sebulan penuh Allah didik itu, Allah latih kita agar rasa-rasa Allah mengawasi kita. Ini menunjukkan kebersihan hatinya kan. Dan la yanzurullaha ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sekali-kali tidak pernah melihat ya fisik, rupa, bentuk tubuh. Enggak, yang Allah lihat adalah hati-hati kalian, keimanan dan amal kalian. Gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan puasa mengarahkan kita, menggiring kita tiada lain agar menjadi manusia-manusia yang mulia dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Dan semulia-mulianya manusia di pandangan manusia, sekelas Rasulullah aja disebut penyihir. Bahkan tidaklah ya Muhammad itu gila di dalam Al-Quran. Berarti kan tersebar kabar bahwa Muhammad itu gila. Wa ma sahibukum bimajnun, gitu kan ya. Semulia-mulianya manusia di pandangan manusia mah tetap kadang ada sisi kehinaan, tapi di mata Allah. Makanya kan mulia itu ada yang mulia dalam pandangan Allah, hina di mata manusia. Ada yang mulia di hadapan Allah, mulia juga di hadapan manusia. Ada yang mulia di pandangan manusia tapi hina di mata Allah. Dan ini yang lebih mengerikan, hina di mata Allah, hina di mata manusia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di pandangan manusia mulia, di pandangan Allah mulia. Kenapa? Karena dia mampu ya, menjadikan apapun nikmat yang ada di hadapannya untuk lebih dekat dengan Allah. Dengan hartanya ia membangun wakaf,
menyambung silaturahmi, untuk sekedar datang ke orang-orang, ke keluarga yang dia cintai, berkunjung dengan hartanya, dengan mobilnya, dia datang selagi bisa. Untuk sekedar memberikan infak, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dia mudah-mudah saja memberikan. Untuk sekedar bisa duduk di majelis ilmu yang pahalanya sama dengan haji dan umroh ketika itu dilaksanakan setelah sholat subuh, duduk di masjid sampai datang waktu syuruk. Yang kata Nabi, pahalanya sama dengan haji, bahkan sempurna 3 kali haji dan umrahnya. Ya, mudah-mudah saja bagi dirinya. Dia sadar haji belum bisa, setidaknya pahala haji itu sudah dia dapatkan walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji, dan di hatinya selalu berdoa, ya Rabb, jangan kau wafatkan aku sebelum aku bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Sebetulnya ada keirian. Nah, ini iri yang diperbolehkan di hati kita tuh di saat orang mau berangkat haji, ya, mempersiapkan, bahkan udah pada ngundang teman-temannya, mungkin ya minta maaf dan sebagainya. Karena saya dulu pernah menjelaskan ibadah haji itu kan seperti, ya, tak ubahnya seperti kita menghadap Allah dengan meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, meninggalkan mobil, meninggalkan dunia, gitu kan. Gambaran nanti kita menghadap Allah. Ini masih mending ada yang bawa duit, gitu kan. Nanti mah nggak ada. Gambaran menghadap Allah, kita akan berkumpul di padang mahsyar, dan Arafah itulah gambaran-gambaran daripada padang mahsyar. Tidak ada yang dibawa kecuali 2 helai pakaian ihram bagi laki-laki. Jadi ketika ada tetangga, tapi irinya itu bukan malah jadi buruk, tapi justru ya Rabb, ada keinginan di dalam jiwanya, aku belum bisa memberangkatkan ibadah haji. Doakan dari jauh tuh, ya Rabb, mudah-mudahan si bapak ini diberikan kelancaran, diberikan kecukupan rezeki, disehatkan, ibadah hajinya mabrur. Karena tidak ada balasan, ya, bagi orang-orang yang haji, dan tidaklah bagi haji yang mabrur itu kecuali surga. Perjuangan yang luar biasa. Ibadah itu kan selalu meliputi ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Ya, ibadah maliyah itu seperti zakat, infak, sedekah. Ibadah badaniyah apa? Salat, ya, ada gerakan-gerakan. Nah, ini mah haji mah 2, di samping maliyah juga badannya, di samping harta fisik. Apalagi haji furoda itu kan minimal 300 mah harus sudah megang. Ya, tapi bagi orang-orang yang mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, untuk sekedar mengeluarkan harta ketika itu memang di jalan yang Allah ridhai, why not? Kenapa tidak? Karena berapa banyak orang-orang yang justru diberi kemampuan untuk bisa berhaji, diberi kemampuan untuk bisa berumrah, tapi dia enggan untuk melaksanakannya. Karenanya haji umrah itu saya bilang miracle. Bukan karena ilmu, bukan karena harta, bukan karena kesolehan. Kalau karena 3 faktor ini, banyak orang-orang yang jauh lebih soleh, lebih berilmu, lebih berharta, tapi tidak diberi kemampuan untuk bisa berhaji atau berumrah. Padahal kata Nabi, tabi'ul haji wal umrah, ikuti ibadah umrah dan haji, laksanakan ibadah haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqr wal fasad. Karena sesungguhnya haji dan umrah itu menyingkirkan kefakiran dan kemiskinan, dan menghilangkan dosa. Itu al-umratu ilal umrati mukaffiratun lima bainahum. Sesungguhnya di antara 2 umrah itu ada penghapus dosa. Saya kemarin pas waktu tanggal 21 berangkat itu kan 16 hari, kembali itu sekitar tanggal 7 Syawal. Itu memang luar biasa, Pak. Orang-orang Arab Madinah Mekah itu sampai mengatakan, iya memang tahun ini hampir 3 kali lipat lebih daripada ibadah haji. Padahal biasanya Idul Fitri itu sepi. Cuman kurang serunya itu di situ lebaran ya gitu aja, Bang. Eid Mubarak gitu enggak. Padahal saya pengin angpau gitu. Enggak ada yang ngasih angpau. Cuma Eid Mubarak kayak gitu. Jadi enggak serame sedahsyat gitu. Di kita apalagi nyalain petasan nggak ada. Luar biasa gitu ya. Ya, ibadah haji itu bukannya sebatas ibadah harta, tapi yang utama adalah ibadah fisik. Makanya harus dipersiapkan. Ini jangankan haji lah, saya kalau ngebimbing umrah juga kadang ada ya orang-orang yang memang
Mungkin karena dia ngerasa rajin olahraga di negerinya gitu kan, atau di kampungnya. Terus pas tawaf tuh ngerasa karena saya mau kuat kok rajin olahraga. Nah ketika hal itu, kesombongan itu kadang datang di luar dugaan, baru 3 putaran aja nggak tahu, kayak lemesnya seakan-akan tidak ada tenaga. Udah minumin air zam-zam sebagiannya, diusapin bismillah, jalan aja. Tapi nggak ada yang nggak ada gitu, langsung enggak, kucurin. Kata Nabi, sebagian diminum, sebagian diusapkan. Sehat lagi, istighfar, banyak istighfar gitu kan. Di luar dugaan. Bahkan di hadis yang ekstrim itu tentang haji dan umroh, ya, barang siapa diberikan keleluasaan rezeki selama 2 tahun berturut-turut tapi enggan untuk berkunjung ke Baitullah, maka tidak ada kecuali kefakiran dan kesengsaraan. Hati-hati. Saya pernah sampaikan, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya, nanti Allah melupakan diri-diri kalian. Ciri-ciri orang yang melupakan Allah salah satunya adalah mereka yang ketika ada kesempatan baik di depan mata, tapi mereka enggan untuk melaksanakan, untuk mengambil kesempatan baik tersebut. Kata para ulama, ketika kita menunda-nunda kebaikan yang sudah di depan mata, ya, minimal 3. 1, kamu menjadi orang yang terakhir melaksanakan kebaikan itu. Yang kedua, kamu tidak jadi batal melakukan kebaikan itu. Dan yang paling parah, Allah sudah tidak menginginkan kebaikan itu kamu lakukan lagi. Ini yang paling berbahaya. Jadi para salafus saleh ketika menafsirkan ayat itu salah satunya itu, jangan pernah menunda-nunda kebaikan yang sudah di depan mata. Ada orang yang, saya pengen umroh tapi nanti mikir anak mau kuliah. Benar, anak kuliah dianya juga harus ke rumah sakit. Jadi kadang terhalang biaya. Coba kesebiang kalau umroh dulu, kamu berdoa, insya Allah lancar. Dan berapa banyak gitu kan. Bahkan mohon maaf, dari Malang ada jamaah yang memang itu penyakitnya itu yang disebut dengan ayan, yang dia harus minum obat setiap hari. Qadarullah, Allah buktikan itu pas saat di Mekah. Obatnya ketinggalan di Madinah. Memang dari awal juga sama si Kiai Haji Ridwan itu udah dibilang, udah memang penyakit ini mustahil kata dokter untuk bisa sembuh kecuali obat. Tapi tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Ikut saja saya umroh. Ikut umroh Pak, benar Pak. Qadarullah, kelihatan sembuhnya itu ketika obatnya tertinggal di Madinah. Padahal dia sudah bergantung dengan obat yang ketika obat itu tidak ada, 1 kali saja ya udah biasa jadi lagi ayan. Nah di Mekah selama 2 hari, selama 3 hari, bahkan 4 hari, 5 hari, alhamdulillah, bahkan sampai pulang pun akhirnya sudah tidak ketergantungan lagi dengan obat, dan qadarullah Allah sembuhkan. Mungkin bisa jadi bukan karena umrohnya, tapi karena niat yang tulus, hati yang bersih, benar-benar yakin kepada Allah, ya, bahwa dia akan sembuh dengan ibadah yang akan dia lakukan sebagai wasilah. Bahkan hartanya itu yang bisa jadi Allah perhitungkan. Keikhlasan itu kan luar biasa. Hati yang bersih itu luar biasa. Rasa harap, rasa bergantung itu kan adanya di hati. Ya, al-khauf, roja adanya di hati. Ya. Makanya hati itu disebut raja di dalam kerajaan diri kita. Makanya kalau hatinya beres, insya Allah beres. Tapi kalau hatinya lam yabres, nggak beres, udah nggak beres semuanya. Sering oleh para asatidz dijelaskan tentang 3 kelompok manusia yang dimasukkan neraka pertama kali. Bukan penzina, bukan pendosa, ya, ahli mabuk dan sebagainya, bukan. Tapi justru yang pertama adalah mereka orang-orang yang alim. Yang kedua mujahid, yang berperang sampai mati. Dan yang ketiga adalah dermawan. Kenapa mereka justru dimasukkan ke dalam surga pertama kali sebelum para penzina, sebelum para koruptor, ya maling dan sebagainya? Karena 1, kebusukan hati, ibadahnya menghadap kiblat, jasadnya, hatinya menghadap selain Allah. Buktinya ketika ditanya, apa amalmu? Kata sang mujahid, ya Allah, aku adalah orang yang ketika di dunia, ya, berperang di medan perang, bahkan sampai terbunuh, dan itu kulakukan karenamu ya Allah. Allah yang maha tahu isi hati mengatakan, kadzabta, dusta kamu, bohong kamu.
kamu lakukan itu semua, bahkan sampai kamu mati, itu hanya karena engkau ingin disebut sebagai pahlawan. Dan gelar itu pun telah kau dapatkan di dunia. Maka ia pun digeret dalam keadaan hina, digeret hidung-hidung wajah-wajah mereka, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Bukan kurang amalnya, berperang ini mah. Ya, jihad. Bukan ngaji poe ahad, jelas-jelas berperang di jalan Allah. Bahkan sampai terbunuh, tapi ternyata hatinya, ya, keikhlasannya bukan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya ingin digelari sebagai dia ahli mujahid, dia pahlawan dan sebagainya. Demikian juga seorang yang alim, yang belajar ilmu agama, ya, hafal Quran, hafal hadis, menyampaikan ilmu ke sana kemari ke sini. Dan itu kulakukan karenamu ya Allah. Allah yang Maha Tahu isi hati mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Bohong, kamu lakukan itu semua agar kau digelari sebagai ulama. Dan gelar itu pun kau telah dapatkan di dunia. Akhirnya ia pun dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Demikian juga si orang yang dermawan ketika ditanya apa amalmu, aku adalah orang yang senantiasa berinfak di jalanmu ya Allah, bahkan sebagian hartaku infakkan di jalanmu. Kadzabta, dusta, kamu bohong, kamu berinfak, berderma bukan karenaku, tapi semata-mata agar engkau digelari sebagai orang yang dermawan. Nauzubillah, ya pun digeret dalam keadaan hina. Sekali lagi, bukan kurang amalnya jihad, bukan kurang ilmunya hafal Quran, hafal hadis, bahkan dakwah kemana-mana, bukan kurang sedekahnya, ia dermawan yang luar biasa di pandangan manusia, tapi satu yang menjadi catatan, kebusukan hatinya. Ia beribadah bukan hanya semata-mata karena Allah, tapi ada yang dia harapkan selain dari Allah. Ini yang pertama, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Segala nikmat apapun yang ada di hadapannya menjadikan dia lebih taat, lebih dekat dengan Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak tercela sebagaimana kekayaan tidak tercela. Kekayaan tapi membuat dirinya lebih banyak amal ibadah dengan kekayaan tersebut. Bisa ibadah haji, bisa berderma, bisa membangun masjid, memberikan wakaf dan sebagainya. Kenapa tidak dengan kekayaan tersebut? Sebagaimana kemiskinan tidak tercela ketika dia sabar, ketika dia mampu, ya, mendekatkan dirinya di saat berada dalam keterbatasan. Yang kedua, mulia di hadapan Allah, walaupun hina di pandangan manusia. Bahkan manusia memandang sebelah mata. Tapi dia mulia di hadapan Allah. Kenapa? Di balik kesederhanaannya, di mata orang-orang, di mata manusia-manusia, dia memiliki kedudukan yang tinggi, manzilah yang luar biasa di hadapan Allah. Di malam harinya ia istiqomah melaksanakan sholat malam, walaupun kata manusia, siapa sih dia? Pak, penilaian buruk tentang diri kita, mungkin bukan buruk, mohon maaf, rendah di hadapan manusia karena dari sisi harta, tapi membuat kita dekat dengan Allah, bahkan mulia di hadapan Allah. Kenapa tidak kita bisa lakukan itu? Bangun salat malam, dekatkan diri kita dengan Allah, muliakan ya jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alaikum biqiyamil lail, kata Nabi, biasakan kalian itu salat malam, jaga salat malam kalian. Tahajud kalian. Saraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada salat malamnya. Ya. Salat 5 waktu, kata Nabi, bagaikan bangunan yang kokoh. Tepat dilaksanakan berjamaah bagai bangunan yang kokoh. Dan salat malam tak ubahnya seperti taman-taman yang indah. Bu, Pak, kalau kita punya rumah biasanya kalau punya duit pasti beli teh yang hook, bener gak? Kenapa? Biar ada tamannya, biar bisa nanam tanaman-tanaman, ada tamannya. Nah begitu juga seorang mukmin tidak hanya cukup dengan punya bangunan dari sholat 5 waktu saja. Dia ingin mendesain rumahnya bukan hanya sebatas bangunan bagus dari sisi bangunannya, tapi memiliki taman-taman yang indah. Tak ubahnya sholat malam itu. Bahkan kata Nabi setelah mengatakan, Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Karena sesungguhnya qiyamul lail, sholat malam, tahajud, taraweh, tai kotok tai hayam, ya sholat witir.
Yaitu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau selama ini kita menganggap diri kita soleh, tapi mohon maaf tahajud ge setahun sekali, sebulan sekali, justru perlu dipertanyakan kesolehan kita. Karena kata Nabi, sesungguhnya tahajud itu kebiasaan orang terdahulu. Salat malam itu kebiasaan orang-orang soleh. Ta'innahu da'bus solihin, disebutkannya juga secara jelas. Jadi kalau selama ini menganggap kita soleh, tapi mohon maaf tahajud ge boro-boro tiap hari, seminggu ge kadang, mungkin sebulan 3 kali atau ge kalau di akhir bulan, kalau ada keinginan, nangis panjang lebar berdoa. Ya, perlu dipertanyakan kesolehan kita. Nah, yang ketiga, mulia di hadapan manusia tapi hina di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri kelebihan dari sisi harta, ya, fisik, ganteng, gitu kan ya, cantik, ya, kendaraan mewah, rumah megah dan sebagainya, tapi tidak membuat dia lebih dekat dengan Allah dengan rasa syukur. Justru dengan nikmat-nikmat yang ada dalam genggaman itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Memang mulia di hadapan manusia, ya, punya prestasi dan prestise. Tapi ya di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Naudzubillah. Ya. Sebetulnya tidak ada azab yang lebih menyedihkan, Pak. Tidak ada azab yang lebih dahsyat, ya, dibandingkan dengan azab dalam bentuk kesenangan. Kalau orang diberi azab dalam bentuk kesulitan, ya berapa banyak bisa berhasil dan kembali kepada Allah. Ada orang misalkan kaya raya, jauh dari Allah, tiba-tiba jatuh miskin, jadi soleh, bisa. Tapi berapa banyak orang-orang yang justru diuji dengan kekayaan, kesenangan, kemudahan, ya, mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya itu adalah ujian. Itu sebetulnya bentuk azab yang paling bahaya adalah ketika manusia diazab dalam bentuk kesenangan, ya. Dijadikan si hamba tersebut makbul segala hajatnya, keinginannya Allah penuhi, pokoknya mah mudah, jabatan semakin naik gitu kan. Orang-orang percaya walaupun dia sendiri sadar dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, itu bisa jadi yang disebut dengan istidraj. Anak-anaknya teh sarehat we. Ya, istrinya juga demikian. Lancar usahanya, mudah, pokoknya segala hajat apa yang dia inginkan teh dipenuhi di dunia teh. Tapi ayyakuna ba'idan min rahmatillah. Hati-hati ketika dia jauh dari Allah seiring dengan banyaknya nikmat. Bisa jadi itu yang disebut dengan sungkunan supaya kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang-orang yang ketika diberi kelebihan ini justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah mereka yang hina di mata manusia dan hina di mata Allah. Sudah tidak punya apa-apa, maling. Sudah tidak punya apa-apa, gaweana teh ngagibah. Sudah miskin, pika sebelen, gitu kan ya. Enggak mau ke masjid, ngurus tunjung, gitu kan dan sebagainya. Ini hina di mata Allah, hina di mata manusia. Nah, kembali, ya, jaga qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ingat kata Imam Ghazali, hati itu ada 3, 1 qalbun mayyit, yang kedua qalbun salim, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun salim. Qalbun mayyit, hati yang mati, ya, seperti hatinya orang-orang kafir dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Saya tuh sebetulnya di mana-mana lagi gencar nih, itu ngajarin nada jiharkah, Pak. Biar kalau ngaji teh di rumah teh terbiasa gitu kan dengan nada jiharkah, ya. Sebagian riwayat nada jiharkah ini adalah yang sering dipakai oleh Rasulullah ketika Rasulullah mengimami. Jadi nadanya teh gini, Pak. Pengen bisa kan? Ini lagi gencar saya di mana-mana ngaji, saya ajarkan jamaah ngaji pakai nada jiharkah. Kan ada nahawan, bayati, ros, jiharkah. Kalau ros mah kan datar, naik, turun. Kalau jiharkah naik, datar, turun. Sebetulnya saya kalau nggak direkam ini lebih bebas. Cuma karena direkam saya kurang berekspresi, Pak Eko. Nih,
Yang pertama naik. Nanti pulang dari sini insya Allah praktekkan baca Al-Quran pakai nada ini. Si ayah katanya, itu kata istri teh, sugan kieu enggak. Nih, yang pertama naik, yang kedua datar, yang ketiga turun. Nah, yang keempat lebih turun lagi. Yang keempat turun. Sekali lagi, saya tahu kok harus sampai 10 kali baru pada bisa. Dengarkan sekali lagi. Yang pertama naik. Coba 1, 2, 3. Yang kedua datar. Digituin datar. Coba. Datar. Kalau ngaji pingin enak, ekspresi keluarin aja, jangan nggak usah malu-malu, nggak usah gengsi-gengsi. Dengarkan. Yang pertama naik, 1, 2, 3. Bagus, masya Allah. Yang kedua datar. Ini kuncinya dulu ya, 4 kunci, ingat, naik datar. Sekali lagi, 2 dulu, nanti jangan sampai saya ngajarin yang ketiga, yang 2 lupa. Yang pertama naik, yang kedua, tar dulu atuh, sabar nih. Sabar nih, 2 dulu, dengarkan saya. Yang pertama naik, yang kedua datar. 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Perhatikan kalau Fatihah kayak gitu. Mau baca surat panjang misalnya kayak gini. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Yang penting ujungnya naik. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Nanti turun yang ketiganya. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Mau surat pendek. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang pertama, yang kedua, bisa 2 dulu. Coba 1, 2, 3. Gitu. Nanti biasakan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dibagi aja kalau yang panjang teh. Hudal lil muttaqin. Yang ketiganya berarti turun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang terakhirnya baru turun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bisa? Oke. 2 dulu kuncinya. 1, 2, 3. Yang kedua, yang enak ini, datar. Giliran nyanyi Roma Irama aja pada bagus suaranya. Disuruh ngaji empet-empetan suaranya. Yang kedua datar. Ulangi. Oke. Yang ketiga turun. Turun. Gini aja dulu, turun. Karena apa? Yang keempat turun. Oke. Saya satukan, bedakan nih suara antara 1, 2, 3, 4. Ulah ini mah iya sih ngomongnya teh datar tapi naik, turun tapi datar gitu kan, harus bener. Datar ya datar, turun ya turun. Perhatikan,
Yang pertama naik, yang kedua datar, yang ketiga turun, lurus turun, yang keempat turun. Ini yang keempat ini sebagai penutupnya turun. Coba bareng. Turun. Lihat nih, turun. Yang keempat turun. Oke, ulangi dari awal. 1, 2, 3. Yang kedua, yang ketiga turun. Ulangi yang ketiga. Yang ketiga turun. Yang keempat. Masya Allah, yang ini kayak gini, yang 4 ini nih kompak nih, suaranya jelas banget. Turun. Nanti insya Allah coba pas ngimamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik. Datar sekarang. Ar-Rahman. Dengerin dulu atau sabar. Ar-Rahmanir-Rahim. Turun yang ketiga. Maliki Yaumiddin. Pak, dengerin, salah kan jadinya. Turunnya terlalu banget. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Gini aja lurusnya. Keempat baru, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelimanya naik apa turun? Sok, lanjut. Nah, kan bisa, cuman ragu-ragu aja tadi, takut malu ya. Jadi nggak lepas suara. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak kan? Ini mengajarin anak. Ayo nak, kita tangguh dulu. A'udzubillahi minasy. Ngajarin anak dari dulu ngaji gitu dulu, dibagi 2 napas nanti ya. Coba nanti ayo nak ikutin ayah nih. Ayah jadi hebat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh improvisasi nanti. Ya, 4 misalkan kuncinya sama naik turun, tapi yang kelimanya improvisasi tapi naik. Contoh gini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kayak gitu enak kan? Datar, naik, datar, turun, turun. Yang ketiga, Masya Allah, bagus. Yang keempat turun. Insya Allah bisa ya. Coba kita ke surat Al-Lahab. 1, 2, 3. Tabat Abi Lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Turun. Sayasla naran dzatal lahab. Turun banget. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Turun lagi berarti karena mau terakhir. Fi jidiha hablum mim masad. Karena ini jumlahnya ada 5 ayat, nggak mungkin misalkan balik lagi ke atas. Fi jidiha hablum mim masad. Allahu Akbar, kan nggak enak. Ya, jadi pokoknya yang terakhir itu harus turun. Paham tuh?
Harus bisa pokoknya pulang dari sini minimal itu jago nanti bacaan Al-Quran jadi lebih. Ini juga bagian dari upaya membersihkan hati. Bapak semakin sibuk memikirkan bagaimana bacaan Quran saya bagus, ya pulang ke rumah jadi pengen baca Quran, itu juga menunjukkan kebersihan hati. Daripada Ustadz tadi ngomong naonnya gitu kan. Pas ditanya sama istri, ayah menilila ngaji teh, iya lama. Hari Sabtu sampai suruk itu 1 jam. Iya, tapi apa yang disampaikan biasa pengajian mah di mana-mana ge nyuruh kepada yang baik, melarang kepada yang mungkar. Pinter banget nyimpulan si ayah. Tapi minimal ada yang dibawa. Nih, tadi tuh ayah dapat gini, dengerin deh mah gitu. Tapi jangan langsung yang pertama naik gitu kan. Si ayah teh jadi kieu. Langsung praktekkan. Makanya harus bisa Al-Fatihah minimal pada bagus bacaannya ya. Panjang pendeknya perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba mau nadanya pelan, mau kenceng, yang penting ujungnya naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datar. Ar-Rahmanir Rahim. Turun. Maliki Yaumiddin. Turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi 4 ayat ini 1 2 3. Alhamdulillahirabbil. Datar. Ar-Rahmanir Rahim. Turun. Maliki Yaumiddin. Turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat yang keempat, ta'in. Kenapa Pak? Ulangi 4 dulu pokoknya ya Pak. 4 dulu sampai benar-benar lancar semua. Ini kan kalau bareng-bareng bagus semua tadi. Ya. Kalau bareng-bareng. Alhamdulillah. Coba 4 ayat saya satukan, dengarkan dulu, ikutin dalam hati aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh bedakan. Min. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bareng 1 2 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kayaknya ada yang salah nih. Ada yang salah di sebelah kanan nih. Harusnya perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 2 3 sabar. Ar-Rahmanir Rahim. Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut. Ihdinas siratal. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, stop. Ghairil magdi. Stop. Ghairil magdi berarti dibagi 2, turun sama turun banget. Ingat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, yang waladhdallin turun banget. Waladhdallin. Bisa? Oke, dari Al-Fatihah dari ayat pertama. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik lagi. Siratal
amta alaihim waladdallin. Amin. Gak usah naik, amin. Gak usah. Datar itu mah kayak Bismillahirrahmanirrahim. Mulainya tetap Alhamdulillah, atau kalau misalkan nggak pakai Bismillah langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau mau pakai Bismillah, Bismillahnya jahar berarti Bismillahirrahmanirrahim. Datar dulu ya. Kalau misalkan Bismillahnya sir berarti langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita pakai improvisasi. Sama intinya naik turun, perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama, datar naik turun kayak gitu. Apa? Seminggu 3 hari. Oh enggak, insya Allah nanti Bapak Eko di share ini ya. Yang penting kuncinya Pak, kuncinya yang tadi. Yang pertama, tuh kan udah lupa, coba. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga turun, yang keempat turun. Coba dari Bapak dulu. Kuncinya aja, kuncinya dari Bapak dulu. Silakan. Ya. Yang pertama naik. Yang lain diam dulu. Yang kedua turun. Oh iya benar sih turun. Datar. Datar. Oke, yang pertama ulangi. Yang pertama naik. Yang kedua datar. Yang ketiga turun. Nah, itu mah turun tapi Bapak naik. Turun. Gitu kan. Turun. Turun. Yang keempat, Masya Allah tuh kan, pokoknya yang terakhir semakin yang harus langsung praktek Al-Fatihah. Silakan, mau langsung praktek Al-Fatihah nggak apa-apa, Pak. Ya boleh Al-Fatihah langsung. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa Iya, udah 4 kunci aja itu. Yang pasti iya karena ihdinas siratalnya naik ya. Kayak 4 kunci aja dulu, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Pendek. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Keempat turunnya nukik. Oke. Bukan jadi Pak sambil melurusin Al-Fatihahnya ternyata ada yang salah panjang pendeknya dan sebagainya. Mungkin selama ini kita merasa benar kan? Padahal Al-Fatihah itu 17 kali minimal, itu yang menjadi hal yang wajib untuk kita baca. Nggak apa-apa ya, jangan ada perasaan malu di antara kita. Biasa aja gitu ya. Bagus, Masya Allah. Luar biasa. Lanjut, Pak. Masya Allah. Terus? Turun.
Oke, turun banget. Masya Allah, tuh kan udah. Ntar awas kalau nggak mau jadi imam. Tadi misalkan at-tariq, siapa tadi yang baca? Wassama'i wat-tariqa wa ma adraka mat-tariqa an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Pokoknya bagi 4 aja terus. Paham tuh? Ya, silakan Pak. Alhamdulillah. Iya. Iya. Oke, biasakan ya iya, coba bareng semuanya. Iya. Karena hanya kepadamu, tapi kalau iya Kak, hanya kepada matahari aku menyembah. Oke, iya Kak. 1, 2, 3. Iya. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut Pak, makasih. Oke Pak, gini, alhamdulillah. Coba. Nah, itu bisa. Masya Allah, terus. Masya Allah, rohnya keren banget. Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, itu enak Pak. Oh, jangan malu-malu Pak. Ingat ya, iya. Biasakan tasjid. Silakan Pak langsung. Jangan ada yang keluar, kunci pintunya. Ntar yang terakhir pura-pura ke kamar mandi lah. Silakan Pak. Bener sih Pak. Bener sih udah suruh. Silakan Pak. Alhamdulillah. Pak, alhamdulillah. Yang pertama naik, coba. Alhamdulillah, coba. Oh, Masya Allah, benar nadanya. Iya. Iya. Nah, betul. Cuman Bapak nadanya emang rendah ya, notnya not di rendah, tapi bagus, nadanya udah kena. Gitu ya. Silakan. Kang. Iya. Oke, berarti tahu ya. Cuman yang ketiganya kurang kena, Kang. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Turun nih. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan terlalu menukik turunnya. Yang keempat baru menukik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Coba bisa sekali lagi. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Din, Kana Kanastain. Oke, Masya Allah. Silakan Pak Maskur. Oh, udah suruk ya? Ya udah. Kuncinya dulu, barang dulu semuanya. 1, 2, 3. Yang kedua, yang ketiga turun, yang keempat turun. Langsung Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan nanti pokoknya pas ada saya pertemuan ya harus bisa bareng lagi, dites lagi, memang harus sering. Ya syukur. Nanti saya kirim voice note aja ke Pak Eko ya. Saya kirim ke voice note bentuk kuncinya, nanti langsung sama praktek Al-Fatihahnya ya. Jadi nanti dengerin aja. Boleh dong, kita ujian. Tapi nanti enggak, soalnya baru kali ini kajian saya beliau sebelah sini. Biasanya di sebelah situ terus. Ya, karena tahu. Setiap kajian saya biasanya beliau di situ, tapi nggak tahu pas kali ini beruntung banget di sini. Mudah-mudahan jadi ilmu ya, terutama ya salah satu upaya untuk kita membersihkan hati, sibukkan kita dengan perkara-perkara yang baik. Minimal ya Allah nggak apa-apa, yang penting ini mah usaha, aku pengen lebih baik dalam segala hal, termasuk dalam tilawah Al-Quran gitu ya. Jangan malu, namanya kita juga sama-sama belajar, jangan malu, nanti takut, jangan takut. Justru kita benarkan kalau salah gitu kayak tadi. Itu saja. Terima kasih. Wa'alafu minkum la wajadtu fi kalamnya khata'at. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.